Sebaliknya, negatif 4 kita pindah ke ruas kiri sehingga berubah menjadi positif 4C. Berarti 4C sama dengan 144 dan C sama dengan 144 dibagi 4 hasilnya 36. Berarti jawabannya adalah yang D. Pada video kali ini kita akan membahas soal pada buku Mandiri Matematika kelas 9 SMP tentang fungsi kuadrat. Kali ini kita akan membahas halaman 38 untuk nomor 51 sampai 65. Nomor 51, diketahui fungsi fx sebagai berikut mempunyai koordinat titik balik minimum negatif 5,11. Nilai B dan C berturut-turut adalah titik balik minimum ini adalah pasangan X dan Y, di mana X itu adalah sumbu simetrinya. Berarti kita ganti X yang ada di sini dengan negatif 5. Rumus sumbu simetri adalah min B per 2A. B-nya tetap ya, berarti min B yang di atas tetap, kemudian yang di bawah 2 kali 1, karena A-nya di sini bernilai 1. Berarti min B sama dengan 2 kali negatif 5, hasilnya negatif 10. Berarti negatif bagi negatif sama dengan positif, sehingga B-nya sama dengan 10. Selanjutnya, Y sama dengan B kuadrat min 4AC per min 4A. Ini adalah rumus untuk nilai minimum. Y diketahui 11, berarti kita ganti 11 di sini ya. B kuadrat itu artinya 10 dikuadratkan berarti nilainya 100, dikurangi 4 kali A, hanya 1 dan dikali C. Kemudian yang bawah min 4 kali A, berarti min 4 kali 1, hasilnya tetap min 4. Selanjutnya 11 kali negatif 4 berarti negatif 44, yang atas tetap ya, 100 dikurangi 4C. Negatif 44 kita pindah ruas ke kanan menjadi positif, sehingga 100 ditambah 44. Sebaliknya negatif 4 kita pindah ke ruas kiri sehingga berubah menjadi positif 4C. Berarti 4C sama dengan 144 dan C sama dengan 144 dibagi 4 hasilnya 36. Berarti jawabannya adalah yang D. Nomor 52, diketahui fungsi berikut mempunyai titik puncak 3,4. Titik potong kurva dengan sumbu Y adalah, nah ini sama ya seperti tadi, titik puncak atau titik balik itu adalah pasangan dari X dan Y. X diperoleh dari sumbu simetri, rumusnya X sama dengan min B per 2A. Berarti X-nya kita ganti dengan 3 ya. Min B berarti tetap. Kemudian yang bawah 2A, berarti 2 kali 1 ya. Sehingga min B sama dengan 3 kali 2, hasilnya 6. Berarti B sama dengan negatif 6. Selanjutnya, Y sama dengan B kuadrat min 4AC per min 4A ya. Y diketahui di sini 4, berarti kita ganti 4. B kuadrat berarti negatif 6, dikuadratkan hasilnya 36, dikurangi 4 kali 1 kali C, karena A-nya bernilai 1. Kemudian yang bawah min 4A, berarti min 4 kali 1 tetap min 4 ya. 4 kali min 4 berarti hasilnya negatif 16, kemudian yang atas tetap ya, 36 dikurangi 4C. Negatif 16 kita pindah ruas ke ruas kanan, berarti menjadi positif, sehingga 36 ditambah 16. Sebaliknya, negatif 4C kita pindah ke ruas kiri menjadi positif 4C. Berarti 4C sama dengan 52. C sama dengan 52 dibagi 4, hasilnya 13. Yang ditanyakan adalah titik potong kurva dengan sumbu Y. Itu artinya X sama dengan 0. Soal ini kita ganti ya, Fx sama dengan Y ya. Berarti Y sama dengan X kuadrat, B-nya bernilai negatif 6, kemudian C-nya bernilai 13. Kalau seandainya titik potong terhadap sumbu Y, konsekuensinya X-nya 0, berarti ini bernilai 0, ini juga bernilai 0. Sehingga tersisa Y sama dengan 13. Titik potongnya adalah 0,13. Jawabannya A. Nomor 53, grafik fungsi fx berikut ini adalah berarti kita pilih gambar yang sesuai dengan fungsi berikut.
Kita lihat di sini A-nya sama dengan 1. A-nya sama dengan 1, itu berarti positif. Artinya gambar grafiknya terbuka ke atas ya. Nah, ini salah karena terbuka ke bawah, sedangkan yang lain ada kemungkinan benar. Selanjutnya kita lihat di sini, C-nya bernilai negatif 15. Berarti kita pilih ya titik potong terhadap sumbu Y-nya yaitu 0, negatif 15. Berarti ini ada kemungkinan benar, ini juga ada kemungkinan benar. Nah, ini salah ya, karena di sini positif 15. Berarti kita coret yang ini. Ada dua kemungkinan A atau B. Nah, ini dilihat dari nilai B-nya ya, bisa. B sama dengan negatif 2. Jadi kalau B-nya itu negatif, berarti sumbu simetrinya berada di sebelah kanan sumbu Y. Nah, ini sumbu simetrinya berada di kirinya sumbu Y. Kemudian yang B, ini berada di kanannya sumbu Y. Berarti kita pilih yang B, jawaban yang benar. Kalau seandainya ingin membuktikan melalui titik potongnya, kita bisa ganti soal itu menjadi Y sama dengan X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 15. Kita faktorkan ya. Perkalian bilangan yang menghasilkan 15 berarti 3 kali 5. Kemudian biar menjadi negatif 2 berarti di sini positif, di sini negatif. Sehingga X sama dengan negatif 3 atau X sama dengan 5. Nah, ini cocok ya. Ini negatif 3, ini 5. Sampai di sini paham ya teman-teman sekalian? Nomor 54, perhatikan grafik berikut ini. Fungsi kuadrat yang tepat adalah, pertama, kita bisa lihat grafik ini terbuka ke atas. Itu artinya A-nya lebih dari 0 atau positif. Kita lihat A-nya di sini, koefisien X kuadratnya yang positif, poin B, C, dan D. Berarti poin A salah. Selanjutnya kita lihat di sini C-nya ya lebih dari 0 karena titik potongnya adalah di atas sumbu X ya. Sini ya, yaitu 0,6. Berarti kita pilih yang ada angka 6-nya di C-nya ya. Nah, ini ada 6-nya, ini ada 6-nya, ini 3. Berarti poin D salah. Kemudian selanjutnya di sini kita bisa melihat dari sumbu simetrinya. Bilangan antara 1 dan 3 berarti adalah 2. Berarti sumbu simetrinya X sama dengan 2. Kita akan coba cari di antara B dan C ini mana yang nilai sumbu simetrinya adalah 2. Kita coba poin B ya. X kuadrat dikurangi X tambah 6, di mana rumus sumbu simetrinya adalah min B per 2A. Berarti min B, di sini kan min 1 B-nya ya, berarti jadinya 1. Kemudian 2 kali A, berarti 2 kali 1 tetap 2. Artinya setengah. Nah, ternyata di sini salah. Ya, nggak cocok. Di sini adalah X sama dengan 2. Berarti bukan B. Kita akan buktikan C jawaban yang benar ya. X sama dengan min B per 2A. Min B berarti min ketemu negatif 8 berarti jadinya 8 per 2A. Berarti 2 kali 2. 8 dibagi 4 hasilnya adalah 2. Nah, ini sama ya sumbu simetrinya. Berarti jawabannya C. Nomor 55. Grafik fungsi kuadrat berikut memotong sumbu X. Salah satu titik potongnya adalah, berarti kita rapikan dulu. Fx sama dengan Y ya. Kemudian ini kita rapikan. X dikuadratkan jadinya X kuadrat. 2 kali 1 berarti jadinya 2X. 1 dikuadratkan itu berarti 1. Dikurangi 9 hasilnya negatif 8. Titik potong terhadap sumbu X. Artinya Y sama dengan 0. Berarti 0 sama dengan X kuadrat ditambah 2X dikurangi dengan 8. Selanjutnya kita faktorkan. Dua bilangan kalau kita kalikan hasilnya 8, berarti 4 kali 2. Agar bisa menjadi positif 2, berarti di sini positif, di sini negatif. Berarti X sama dengan negatif 4, atau X sama dengan 2. Berarti titik potongnya negatif 4,0 atau 2,0. Kita pilih salah satu yang ada ya. Berarti jawabannya adalah yang A. Yang ini ya. Kemudian lanjut nomor 56. Pernyataan yang sesuai dengan fungsi fx sama dengan x kuadrat tambah 2x kurang 15. Poin 1, kurva terbuka ke atas. Benar ya di sini. A-nya bernilai positif karena lebih dari 0, berarti dia terbuka ke atas.
Kemudian nomor 2, sumbu simetrinya di sebelah kanan sumbu Y. Nah, kalau di sini B-nya lebih dari 0 untuk yang terbuka ke atas, berarti sumbu simetrinya itu berada di sebelah kiri sumbu Y. Sedangkan di sini berada di sebelah kanan, berarti ini salah. Cara membuktikannya bisa menggunakan rumus sumbu simetri ya, X sama dengan min B per 2A. Kalau kita buktikan di sini, min B berarti di sini min 2 per 2 kali A berarti 2 kali 1 sama dengan 2. Negatif 2 dibagi 2 berarti negatif 1. Nah, ini berada di sebelah kiri ya. Sedangkan di sini pernyataannya di sebelah kanan. Berarti pernyataan nomor 2 salah. Nomor 3, memotong sumbu Y di bawah sumbu X. Nah, itu tergantung dari C-nya ya. Nah, C-nya ternyata kurang dari 0. Berarti pernyataan ketiga ini benar. Jadi kalau C-nya kurang dari 0, berarti memotong sumbu Y di bawah sumbu X. Berarti pernyataan ketiga benar. Sehingga jawaban yang kita pilih adalah 1 dan 3 untuk poin B. Nomor 57, di antara fungsi berikut yang kurvanya terbuka ke bawah. Syaratnya adalah A-nya itu kurang dari 0. Kita lihat ya A-nya. Ini 1 lebih dari 0, bukan. Ini 1 lebih dari 0 berarti bukan. Ini 2 lebih dari 0 bukan. Ini negatif 3 ternyata benar ya. Kurang dari 0. Berarti jawabannya D. Nomor 58. Di antara fungsi berikut yang kurvanya memiliki sumbu simetri sebelah kiri sumbu Y. Ya, Anda bisa menggunakan rumus X sama dengan min B per 2A. Kita cari nanti X-nya yang bernilai negatif ya. Untuk poin A misalkan ya. Berarti X sama dengan min B. Nah, ini B-nya ya. Berarti min 3 per 2 kali 1 berarti 2 sama dengan min 3 per 2 atau min 1 per 2, 1,5 ya. Nah, ternyata di sini sudah negatif. Padahal yang kita butuhkan memang negatif, berarti jawabannya adalah yang A. Kemudian nomor 59, grafik fungsi fx yang memotong sumbu Y di atas sumbu X. Itu menandakan bahwa C-nya harus lebih dari 0 atau positif ya. Kita lihat poin A. Di sini C-nya bernilai 0 berarti bukan yang kita cari. Poin B, C-nya 5. Nah, ini yang kita butuhkan berarti jawabannya B. Sedangkan poin C, di sini C-nya bernilai negatif, tidak sesuai. Termasuk poin D di sini bernilai negatif, tidak sesuai dengan permintaan syaratnya. Nomor 60. Perhatikan grafik fx berikut ini. Nilai A, B, C yang mungkin adalah, yang pertama kita bisa melihat grafik ini terbuka ke bawah, berarti A-nya kurang dari 0. Kita lihat ya pilihan gandanya A kurang dari 0, berarti untuk poin A ada kemungkinan benar, B juga, C juga, D sudah kemungkinannya salah, karena di sini lebih dari 0. Kemudian kita bisa lihat di sini titik potong terhadap sumbu Y, ini kan positif ya, berarti C-nya itu lebih dari 0. Kita pilih ya. Nah, ini ternyata salah ya, karena di sini C-nya kurang dari 0. Sekarang, tinggal kita tentukan B-nya, lebih dari 0 atau kurang dari 0. Bergantung dari sumbu simetrinya. Nah, bergantung dari sumbu simetrinya. Karena sumbu simetrinya di sini negatif, berarti B-nya untuk terbuka ke bawah bernilai negatif atau kurang dari 0. Sehingga jawaban yang benar adalah poin C. Nomor 61, fungsi fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c mempunyai a kurang dari 0. Kalau a-nya kurang dari 0, grafiknya terbuka ke bawah. Berarti yang terbuka ke atas, salah. Selanjutnya, c-nya dulu ya, biar mudah. C-nya kurang dari 0, berarti titik potong terhadap sumbu y-nya itu bernilai negatif. Nah, ini bernilai positif, berarti salah. Ini negatif, ini juga negatif. Kemudian, kita lihat ya, B-nya lebih dari 0. Itu berarti untuk terbuka ke bawah, kalau B-nya lebih dari 0, maka sumbu simetrinya ada di sebelah kanan sumbu Y. Ini berada di sebelah kiri, sedangkan ini di sebelah kanan, berarti jawabannya B. Nomor 62. Menggunakan ketentuan ini ya, fx sama dengan 10 dikurangi 3 buka kurung x min 1 kuadrat. Berarti ini kita rapikan dulu ya. Y sama dengan 10 dikurangi 3
X dikuadratkan berarti X kuadrat. 2 kali negatif 1 berarti negatif 2X. Negatif 1 dikuadratkan berarti positif 1. Y sama dengan negatif 3 kita masukkan ke dalam kurung ya, dengan cara dikali. Berarti 10 dikurangi 3X kuadrat. Negatif 3 kali negatif 2X berarti positif 6X. Negatif 3 kali 1 berarti negatif 3. Kita rapikan ya. Y sama dengan negatif 3X kuadrat plus 6X. 10 dikurangi 3 berarti 7. Kalau seandainya yang ditanyakan adalah nilai A, B, dan C, berarti berturut-turut adalah A-nya itu negatif 3, B-nya 6, dan C-nya adalah 7. Poin A. Nomor 63. Pernyataan di bawah ini yang tidak benar adalah, berarti kita cari yang salah ya. Grafik ini, kalau dilihat dari A-nya, itu negatif atau kurang dari 0, berarti dia akan terbuka ke bawah. Poin A, benar. Kemudian poin B, sumbu simetrinya terletak di sebelah kanan sumbu Y. Nah, ini juga benar ya. Karena kalau B-nya positif untuk terbuka ke bawah, maka sumbu simetrinya berada di sebelah kanan ya. Ini benar. Kemudian poin C, titik puncaknya di titik negatif 1,0. Nah, kita cek ya di sini. Bisa dilihat dari sumbu simetrinya. X sama dengan min B per 2A. Min B berarti min 6 ya. 2 kali A berarti 2 kali negatif 3 berarti negatif 6. Negatif 6 dibagi negatif 6 hasilnya 1. Nah, ternyata ini nggak sesuai. Di sini X-nya bernilai negatif 1. Berarti pernyataan ini adalah pernyataan yang salah. Kita pilih yang C ya. Kalau D, memotong sumbu Y di atas sumbu X. Betul, karena C-nya di sini bernilai lebih dari 0, yaitu positif 7. Nomor 64, diberikan fungsi fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c dengan a sama dengan b sama dengan c, di mana ketiga-tiganya lebih dari 0 atau positif ya. Pernyataan di bawah ini yang tidak benar adalah, misalkan saja a-nya 1, b-nya 1, c-nya juga 1, sehingga fungsi tersebut bisa ditulis y sama dengan x kuadrat ya. 1 kali x tetap x, c-nya kita ganti dengan 1. Ini adalah sebuah permisalan ya. Kemudian kita cek poin A, memotong sumbu y di atas sumbu x. Benar ya, karena di sini c-nya lebih dari 0. Kemudian persamaan sumbu simetrinya bernilai negatif setengah. Kita cek ya. X sama dengan min b per 2a. Berarti min 1, karena b-nya 1 ya, per 2 kali 1 tetap 2. Nah, ini cocok, sama ya. Berarti pernyataan B benar. Kemudian poin C, kurva terbuka ke atas. Betul ya, karena di sini A-nya lebih dari 0, maka dia akan terbuka ke atas. Berarti C benar. Sehingga jawaban yang harus kita pilih adalah jawaban yang D, karena A, B, dan C adalah pernyataan yang benar. Nomor 65. Diketahui fungsi fx sama dengan x kuadrat min bx plus c, dan fungsi hx adalah min x kuadrat plus bx plus c. Pernyataan yang benar adalah, misalkan saja ya di sini, saya punya fx sama dengan x kuadrat, kemudian min b, saya coba dengan negatif 1x, kemudian plus c, negatif 6. Jadi ini saya akan uji coba, di mana b-nya di sini sama ya, dan c-nya hanya berbeda tanda. Kemudian grafik hx itu min x kuadrat plus b berarti plus 1 plus c berarti negatif 6. Kalau melalui gambar, fx dan hx ini bisa dibuktikan dengan cara seperti ini ya gambarnya. Nanti kita akan cek dari gambar ini untuk poin yang benar. Poin A, kedua sumbu simetri berimpit. Betul ya di sini. Nah, ini adalah sumbu simetrinya. Jadi dia berimpit ya. Untuk grafik yang terbuka ke atas berwarna hijau dan grafik yang terbuka ke bawah berwarna merah. Kemudian poin B, memotong sumbu Y di titik yang sama. Betul, di sini memotong sumbu Y di titik 0, negatif 6, berarti betul. Kemudian C, kedua kurva terbuka ke atas, ini salah ya, karena ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Kemudian D, titik potong kedua kurva tidak pada sumbu Y. Salah ya, padahal di sini ada titik potong kedua kurvanya yang ada pada sumbu Y-nya, berarti poin D salah. Ternyata ada dua jawaban yang benar. Kedua sumbu simetrinya berimpit dan memotong sumbu Y di titik yang sama. Berarti kita pilih dua-duanya ya. Poin A benar, poin B juga
benar. Baik, teman-teman sekalian, itu tadi video yang sudah kita bahas. Semoga video singkat ini bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Kita ketemu lagi insya Allah di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.